Kita mau coba dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, saya pernah dengar katanya ada kisah nih tentang pasangan suami istri yang mendadak kaya di zaman dahulu nih. Mungkin bisa diceritakan seperti apa sih kisahnya ya, yang bisa bikin dia tuh cepat mendadak kaya di zaman Nabi pastinya. Mohon izin penjelasan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku Ustadz Maulana Ustadz Bani Hashim Cika, Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tersebutlah di dalam Al-Qur'an itu kisah tentang orang-orang kaya gitu ya. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala mau menjadi rasulan nabiyya atau nabiyan malika gitu. Mau jadi sekedar rasul nabi saja atau mau menjadi seorang nabi sekaligus raja gitu. Tapi Nabi SAW memilih saya menjadi rasul dan nabi saja biar saya lebih dekat dengan umat saya. Tapi ternyata Rasulullah SAW juga menjadi raja nanti di akhirat, subhanallah. Namun di dalam Al-Quran tidak terlepas daripada orang kaya yang disebut. Ada orang kaya yang saleh seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, orang kaya. Ada juga Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ada disebutkan yang tidak saleh, ada juga Qarun. Namun ada sepasang suami istri yang dikisahkan ketika pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Maka suami istri ini pun dalam keadaan terpuruk, istrinya ngomong gini sama suaminya. Suamiku, datanglah kepada kalimullah. Datanglah kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu bisa ngobrol dengan Allah. Mintalah kepada Nabi Musa untuk memperkaya kita. Atau sekedar tanyakanlah nasib kita kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka datanglah suaminya kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Allah, wahai kalimullah, wahai orang yang bisa chit-chat dengan Allah Subhanahu wa taala, tolong dong, bisa nggak minta sama Allah supaya aku menjadi kaya, atau paling tidak tanyakan nasibku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihissalam datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hambamu yang tadi engkau lebih tahu akan nasibnya, akan takdirnya. Bagaimana dengan takdirnya?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Beritahukan kepadanya, sisa usianya dia akan melewatinya dengan setengah kekayaan, setengah usianya lagi dirundung dengan kemiskinan. Silahkan memilih, dia mau kaya dulu atau dia mau miskin dahulu." Maka Nabi Musa alaihissalam pulang kepada orang tersebut dan berkata, sisa usiamu adalah 40 tahun. Setengahnya kaya, setengahnya lagi adalah miskin. Silahkan engkau pilih, mau kaya dulu 20 tahun atau miskin dulu 20 tahun. Dan setengahnya lagi akan kaya raya. Maka dia pulanglah kepada istrinya dan bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, nasib kita selanjutnya adalah sisa umurku setengahnya kaya, setengahnya lagi miskin. Namun Allah berbaik hati kepadaku. Aku diminta untuk memilih, mau kaya duluan atau miskin duluan." Maka istrinya berkata kepada suaminya, "Lebih baik kita kaya duluan." Maka sang suami tadi datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai kalimullah, beritahukan kepada Allah, aku memilih untuk kaya duluan." Maka Nabi Musa alaihissalam mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betul orang ini pun mendadak menjadi orang kaya bersama dengan pasangannya. Namun tahun demi tahun berlalu, orang ini tetap kaya. Nabi Musa alaihissalam yang penasaran. Maka Nabi Musa alaihissalam dengan inisiatifnya sendiri datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertanya, "Ya Allah, engkau katakan bahwa orang itu setengahnya kaya, setengahnya lagi miskin. Sebenarnya berapa lagi sisa usianya?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Sebenarnya usianya tidak lama lagi. Tapi kenapa dia masih kaya aja ya Allah?" Ketika dia menjadi orang kaya, wahai Musa, tahukah engkau dia rajin bersedekah. Kekayaan yang aku berikan kepadanya, kalau dia hari ini makan daging sapi, maka daging sapi pula yang disedekahkan. Kalau dia dapat 10.000 pula yang disedekahkan. Bagaimana aku memiskinkan dia? Maka subhanallah, jadilah seorang muslim bukan hanya soleh, tapi juga seorang yang cerdas dalam beribadah. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Jadi ini gak menutup kemungkinan juga bisa terjadi di zaman sekarang ini ya. Iya dong, makanya diberikan kisah tuh bukan kisah Nabi, tapi kisah orang biasa. Benar. Ini Allah mengasihnya kepada orang biasa, bukan kepada Nabi. Jadi kalau misalnya siapapun bisa menjadi orang seperti apa yang tadi dibilang sama ceritakan oleh Ustadz Syam.